Yang tidak hadir 12. Yang tidak hadir bisa deh. Yang tidak hadir nama siapa? Tuan Timore. Anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Pertemuan minggu lalu kita bahas dengan triple pita, 3 bilangan yang menyusun segitiga siku. Lanjutan dari itu, hari ini kita belajar tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku sama kaki. Oke. Perbandingan sisi pada segitiga siku sama kaki. Lebih jelasnya ada di halaman 32 buku cetak yang kalian pegang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan yang pertama bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku sama kaki. Yang kedua, dapat menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku sama kaki. Terus yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah atau soal cerita yang memuat penerapan tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang ini, kemarin itu kita belajar tentang triple Pythagoras, merujuk untuk bisa masuk ke perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku. Sebelum Pak bagikan RKS-nya, saya lebar kerjanya sebentar, kalian perhatikan penjelasan sebentar. Uraiannya adalah ini segitiga siku-siku sama kaki. Kita namakan saja E, F, G. Segitiga siku-siku sama kaki, E, F, G, siku-siku di F yang di sini. Tanda merah 2 di sini pada sisi FG. Yang tunggu perhatikan dulu. FG yang ini itu menunjukkan bahwa sisi FG sama dengan sisi FE. Sementara untuk EG-nya itu adalah sisi miring atau hipotenusanya. Nah, sekarang kita mau membuktikan bahwa perbandingan sisi pada segitiga siku yang ini kita peroleh supaya kita bisa menggunakannya dalam menyelesaikan soalnya. Yang pertama, kita kasih di sini misalnya panjangnya A.
Karena AFG sama dengan EF, berarti di sini kita kasih A. Sementara EG-nya kita belum kasih, tapi kita kasih dalam satu buah variabel. Berarti kita kasih nama S saja. Sekarang kita buktikan. Yang pertama, teorema Pitagoras kita itu mengatakan F G kuadrat tambah EF kuadrat sama dengan EG kuadrat. Sekarang EF sama dengan FG sama dengan A. Berarti di sini A pangkat 2 tambah FE sama dengan A pangkat 2 sama dengan S pangkat 2. Karena tadi di sini kita kasih EG sama dengan S. Karena pangkat 2 berarti S pangkat 2 di sini juga. Ngerti ya? Lanjut. Yang di sini variabel yang sama. A pangkat 2 tambah A pangkat 2. Itu kita misalkan 1 manusia tambah 1 manusia sama dengan 2. Berarti di sini A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat sama dengan S pangkat 2. Oke. 2A kuadrat sama dengan S pangkat 2. Lanjut. Di sini yang ini 2A kuadrat sama dengan S pangkat 2. Berarti S sama dengan akar dari 2A pangkat 2. Ingat, kalau misalnya Y pangkat 2 sama dengan 4, berarti Y sama dengan akar dari 4. Berarti Y sama dengan 2. Oke, lanjut ke sini. Akar kita dapat S sama dengan A kali 2. A sama dengan A akar 2. Kalau begitu sekarang kita bisa mendapatkan perbandingannya. Maka perbandingannya adalah kita kembali susunan ini. A banding S. A tadi kita dapat berapa? S tadi kita dapat berapa? A akar 2. A banding A akar 2. Kita habiskan yang sama. A bagi A 1. Berarti 1 banding A bagi A 1. A bagi A 1 kali akar 2 1 kali akar 2 akar 2. Maka perbandingan yang kita dapat dari segitiga yang ini adalah 1 banding akar 2 dengan menggunakan pendekatan teorema Pitagoras. Oke, tepuk tangan dulu. Yes, lanjut. Untuk kali ini sekarang, ini informasi sama seperti yang kemarin Pak bilang, toh Pak kan bilang supaya memudahkan kita mengalihkan bilangan itu 25 kali 25 misalnya, ya kan? Kita tidak perlu cari kalkulator karena ini bilangan yang sama. Dua bilangan kedua ini kita tambah 1, berarti 2 ini tambah 1 3 kan? Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. 5 kali 5 sama dengan 25. Itu artinya 25 kali 25 sama dengan 625. Yes. Oke. Itu untuk konsep yang kemarin. Disambung dengan yang ini. Ini sebagai informasi awalnya dan kalian tidak usah catat dulu. Ini Pak tinggalkan di sini di papan tulis dan sekarang waktunya untuk kita kerja LKPD.
Dia. Tinggal pakai pendekatan sekarang. Iya. Langsung aja di tempat kerja yang saya taruh teh. Ayo. Tinggal cari dulu. Beda teorema Pitagoras dengan nyatakan. Jangan salah. Mana berapa? Kalau nggak bisa, aman. Kita ambil asal dari depan. A dan B banding A kedua kali. Kita suburkan sampai sini A banding A banding 4 kali 2. Berarti A sama dengan 4 dan bisa ini. Berarti kalau lagi tadi tarik. Dapat A-nya berapa? 14 atau 18? Tiganya dua. Tim lainnya di sebelah sini. Tidak perlu gambar lagi. Bilang saja soal gambar satu.
kuadrat sama dengan 32, yang sisi miringnya atau hipotenusa. Jadi 32 sama dengan 32 dibagi 32, jadi sama dengan 32 dibagi 32 per 2. A dan A per 2 sama dengan 16. A sama dengan 16, akar dari 16, sedangkan akar dari 16 adalah 4. Dan juga A kuadrat sama dengan 16, jadi 2. 4 pangkat 2 sama dengan 16, jadi dicoret saja. Jadi bisa juga A sama dengan 4 saja. Setelah itu kita tulis A banding B sama dengan dari A yaitu 4 banding 4 banding 32. Akar 32 sama dengan 1 banding 1 sama dengan 4 akar 2 yaitu 32. Jadi A sama dengan Tepuk tangan. Oke, ada yang mau perbaiki? Ada yang tahu kekeliruannya ada di mana? Ada? Atau ada yang tahu kenapa pengerjaan yang model seperti ini? Laki-laki yang di sini? Ada? Ini kelompoknya kita. Ada? Tuh. Ada kekeliruan di sini? Oke. Pak perbaiki sedikit. Hanya kekeliruannya sedikit. Begini kan segitiganya? Terus sisi miringnya di situ akar 32. Terus di sini apa? R. Ini G, ini R. Siku-siku di F berarti. Ya. Dengan syarat sisi FG sama dengan EF. Pertanyaan dalam soalnya adalah cari panjang sisi yang ditunjuk dengan huruf. Berarti huruf di sini A. Karena kita ngomong tentang perbandingan sisi segitiga, perhatikan sini dulu. Berarti sekarang yang ini FG-nya sama panjangnya dengan EF-nya. Berarti kalau F-nya panjang sama dengan A, berarti di sini sama dengan A. Perbandingan segitiganya, perbandingan panjang sisi yang bisa kita buat adalah tadi rumusnya sudah ada itu. A banding A akar 2. Sekarang di sini kita tulis A banding A akar 2. Lihat dalam soalnya. Dalam soalnya itu yang ini A itu belum diketahui di sini. Karena yang diketahui hanya sisi miring. Mencari nilai A yang di sini kita bisa buat dengan menggantikan A akar 2 menjadi A akar 32. Oke, perhatikan di sini sebentar. Berarti yang ini kita bisa buat A banding A akar 2 kita ganti dengan akar 32. Berarti akar 32. Sekarang kita bawa akar 32 ini menjadi bentuk akar 2-nya ada. Dari akar 32 kita buat akar 32 ini supaya dia mengandung akar 2 di dalam. Paham ya? Oke. Berarti A banding akar 32 berapa kali berapa? 16 kali 2. Oke, berarti akar 16 kali 2. Model yang ini akar 16 kali 2 itu kita buat A banding akar 16 kali akar 2. Akar 16 sama dengan berapa? 4. Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti A 32 kita dapat menjadi A banding 4 akar 2. Apa yang terjadi sekarang di sana? Sudah ada 4 di sini kan?
tadi di sini dalam perbandingan rumusnya A banding A akar 2. Sekarang kita dapat di sini A banding 4 akar 2. Berarti A sama dengan 4. Yes. Berarti ke sini jadi A sama dengan 4. Itu kalau Nur punya tadi di sini campur dengan teorema Pitagorasnya. Menggunakan teorema Pitagorasnya dulu, baru setelah itu baru masuk ke perbandingan sisinya. Dan tertawa kenapa tertawa? Jadi kita dapat A sama dengan 4. Panjang sisi segitiga yang ditunjuk oleh huruf berarti sisi EF kan? Karena ditunjuk dengan A dan A sama dengan 4, maka panjang EF-nya sama dengan 4 cm. Oke. Itu untuk soal nomor 1. Catat dulu ini. Cepat ya.